Apa sih Brangwetan itu kok ngurusi pendidikan itu loh mereka. Dan apalagi kami ini kan LSM. Nah ya kita tahu citranya LSM itu kan underestimate ya enggak Pak begitu bagus gitu loh. Tapi ketika sudah berjalan justru sekolah-sekolah malah minta ikut gitu. Oh kok gak dilibatkan ya salamu dewe gitu. 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Halo, selamat berjumpa kembali dalam Rumah Komunitas setelah kita break beberapa saat ya. Dan senang sekali saya Aldi Susanto, tuan rumah di Rumah Komunitas, bisa menyapa Anda kembali, sahabat Mercury, sahabat YouTube. Apa kabar? Semuanya sehat ya. Dan Rumah Komunitas kali ini kita akan bicara dengan seorang budayawan yang sangat produktif menulis buku. Bahkan tadi ketika off air saya menanyakan ada berapa buku yang sudah ditulis, sudah sekitar 50-an. Tamu kita di Rumah Komunitas kali ini adalah Pak Henry Nur Cahyo. Beliau adalah Ketua Komunitas Brangwetan. Pak Henry, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Ya, sehat. Sehat, oke, baik. Mungkin nanti bisa lebih mendekat ke mikrofon Pak Henry, supaya suaranya nggak kalah sama suaranya penyiar yang memang. Dan Komunitas Brangwetan, apa kabar Komunitas Brangwetan? So far so good Pak? So good so far. So good so far, ya, oke. Baik, karena ini perbincangan Rumah Komunitas, saya ingin mengulik dulu sebelum nanti kita juga ngobrol-ngobrol tentang produktivitas Pak Henry ini sebagai seorang budayawan dengan karya-karyanya yang luar biasa. Anda bisa melihat ini ada buku Brangwetan Komunitas Seni Budaya, kemudian ada juga sebuah buku yang secara khusus didedikasikan kepada Pak Cuk Sukiadi ya, Pak Cuk Sukiadi. Kita tahu beliau yang terakhir adalah Ketua Umum BK3S ya Pak ya? Ya, betul. Dan bukunya berjudul Sang Nasionalis, ini juga karya beliau dan masih banyak buku-buku yang lain juga. Tapi sebelum itu kita ke Komunitas Brangwetan. Komunitas Brangwetan ini kapan berdiri dan siapa saja yang ada di dalam komunitas ini Pak Henry? Kalau berdirinya itu sejak tahun 2007 ya. Sudah relatif cukup lama ya. Waktu itu kita menamakan sebagai Pusat Informasi Kesenian Jawa Timur. Ya, kita bergerak saya dan teman-teman tapi secara informal gitu loh. Baru tahun 2017 kemarin kita ajukan ke Kemenkumham, ke notaris, kita bikin punya badan hukum baru 5 tahun ini. Namanya kemudian berganti menjadi Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Jadi kalau yang pertama itu hanya pada kesenian, sekarang kita lebih meluas ke bidang budaya secara umum, bahkan juga ke wilayah pendidikan, ke penerbitan, ke macam-macam ya. Jadi sekarang namanya Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Dan ini sudah berbadan hukum ya Pak ya? Sudah. Sejak tahun 2017, 25 tahun ini. Artinya apakah dengan berbadan hukum itu kemudian bentuknya jadi sebuah yayasan begitu Pak? Bukan ya? Perkumpulan. Oh, perkumpulan ya. Di Kemenkumham itu kan ada 2 jenis lembaga non-profit. Yang pertama yayasan, yang kedua perkumpulan. Kami memilih yang perkumpulan. Kenapa memilih yang lebih luas? Lebih luas, tidak terlalu kaku ya. Kalau yayasan terlalu banyak aturan-aturan begitu ya. Kalau perkumpulan itu kan kita bisa punya banyak anggota itu. Kalau yayasan itu kan hanya pengurus saja. Jadi kalau perkumpulan itu ya semacam ormas, tapi beda lah. Dan ini adalah badan hukumnya perkumpulan, kemudian nama komunitasnya adalah Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Ya, betul. Nama Brangwetan sendiri itu dikonotasikan sebagai Jawa Timur ya Pak ya? Ya, jadi nama kuno dari Jawa Timur adalah Brangwetan. Ada yang menyebut Bangwetan, ada yang menyebut Brangwetan gitu ya. Arti Arabianya Sabrangwetan. Sebelah timur gitu. Makanya ada beberapa juga lembaga yang pakai nama Brangwetan, itu seperti di Taman Budaya ada Sanggar Tari Brangwetan, di Pandaan juga ada. Kalau yang Bangwetan itu ada komunitas seni rupa juga ada. Cak Nun itu kan komunitasnya namanya Bangwetan. Bangwetan. Ya, ada juga Brangwetan di sekolah kesenian juga ada. Karena Jawa Timur. Jadi mereka yang punya kepedulian terhadap Jawa Timur biasanya menggunakan nama Brangwetan atau Bangwetan.
Kalau Bang Wetan itu gerbang Wetan. Gerbang Wetan. Ya. Oke. Tapi Pak Henry nggak khawatir masyarakat bingung ya kalau ada yang menggunakan Brang Wetan juga meskipun mungkin awalannya bukan komunitas seni budaya gitu. Nggak apa-apa ya itu dipakai oleh orang lain ya. Nggak apa-apa, kan tergantung deskripsinya. Kalau deskripsinya, ya memang orang yang baru tahu dibilang itu Cak Nun ya, nggak ada hubungannya, saya bilang gitu. Ya buktinya saya dapat izin dari Kemenkumham, berarti kan tidak ada yang nyamai. Tidak ada yang menyamai. Karena ini kan ada di apa namanya itu di daftar sana secara nasional. Karena secara badan hukum namanya adalah Komunitas Seni Budaya Brang Wetan. Ya, Oke. ya. Nah awal dari berdirinya ini Pak Henry bersama beberapa orang kah atau Pak Henry secara pribadi memang menjadi founder satu-satunya atau gimana Pak? Ya kalau awal mulanya dulu saya sendiri karena dulu saya kan wartawan. Saya banyak aktif di kesenian. Ketika kemudian saya tidak banyak aktif di penulisan, saya bikin media sendiri gitu. Makanya namanya Brang Wetan wordpress.id. Sampai sekarang jejak digitalnya masih ada, belum enggak bisa dihapus kan kalau di WordPress itu masih ada. Jadi saya kalau wawancara sama orang atau meliput peristiwa itu ya saya langsung posting di Brang Wetan WordPress itu. Jadi tapi kemudian teman-teman mendorong Mas gawe badan hukum lah Mas jene iso lebih resmi, terus saya berhubungan dengan lembaga pemerintah. Akhirnya terus 2017 saya ngajukan ke badan hukum, ada beberapa orang pendiri di sini, jadi ada ini saya kebetulan bikin brosur. Ya, ada pendirinya, ada saya, ada Sugeng Ahyari, ada Mahmud Yunus, Heri Prasetyo, Laili Ramadhani dan Semar Suwito. Itu ini susunan pengurusnya. Bukan Semar Wito loh ya, Semar Suwito. Ya, almarhum barusan meninggal. Oh, Pak almarhum ya. Ya waktu Covid kemarin itu. Jadi inilah founder dari komunitas seni budaya Brang Wetan itu Pak Henry Nurcahyo sendiri, kemudian Pak Sugeng Ahyari, Pak Mahmud Yunus, Pak Heri Prasetyo, Laili Ramadhani dan yang baru saja meninggalkan kita semua adalah Pak Semar Suwito ya. Iya, betul. Beliau semua ini adalah sama budayawan ya Pak ya? Atau berbeda-beda? Beda-beda. Tapi rata-rata bergerak di bidang kesenian itu. Yang menarik itu ada nama Pak Wardiman Joyonegoro. Ya betul, Pak Wardiman yang sering mendorong kami. Beliau jadi penasehatnya di Brang Wetan Seni Budaya. Pak Wardiman ini kan mantan Mendikbud ya Pak? Ya, Mendikbud terakhir zaman Soeharto. Ya. Masih Sugeng ya Pak? Masih, alhamdulillah. 87 umurnya kalau nggak salah. Oh iya. Ya sudah sepuh tapi masih energi kemana-mana. Saya sering ketemu beliau. Ya, oke. Kalau kemudian setelah berbadan hukum itu menjadi lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan kah atau seperti apa Pak? Pasti lebih banyak lah. Jadi ketika 2017 kami badan hukum tuh akhir bulan Desember ya. Kemudian 2019 kami langsung dapat proyek gitu ya dari Kemendikbud untuk bikin aplikasi tentang wisata budaya Panji. Wisata budaya Panji. Soal Panji saya terangkan. Kemudian 2020 itu waktu masih Covid juga kita juga dapat dana dari Kemendikbud juga untuk membuat acara jelajah budaya lintas agama. Jadi kami mengajak anak-anak dari 6 agama, termasuk juga dari penghayat kepercayaan, itu untuk mengunjungi tempat-tempat ibadah, tetapi bukan dalam konteks ritual, tapi dalam konteks memahaminya sebagai cultural heritage. Jadi ketika datang ke masjid disambut dengan banjari, datang ke gereja disambut dengan musik, di kelenteng dengan barongsai, di pura dengan tari Bali dan sebagainya. Jadi dengan pendekatan kesenian itu. Itu 2020, terus 2020 juga itu ada salah satu divisi kami, yaitu divisi pendidikan, itu punya proyek juga dari Yayasan Harmoni Jakarta. Itu proyek selama 1 tahun mendampingi 10 sekolah di perbatasan Surabaya Sidoarjo. Nama programnya adalah menangkal bahaya intoleransi dan radikalisme melalui seni budaya. Oh, tahun berapa itu Pak? Itu 2020 sampai 2021. Terus itu sekarang diperpanjang lagi 2022, nanti sekarang masih berlangsung
sampai 2023 bulan April nanti masih berlangsung. Ya, mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai nanti tahun politik 2024 ya Pak. Kayaknya begitu. Kayaknya Karena begitu ya, ini untuk isu yang melawan, sangat strategis gitu loh. Apalagi ini menjelang pemilu, menjelang pilpres macam-macam Ya, ini. tahun politik kita ya. Iklimnya keras sekali dan kami punya kepedulian jangan sampai masyarakat itu menjadi korban dari radikalisme dan fanatisme sempit gitu. Kalau yang sudah berjalan Pak Henry, itu sasarannya ke siapa Pak untuk program yang isu ini radikalisme dan toleransi ini? Ya, ini jadi gini, Brangwetan itu punya 4 divisi ya. Yang pertama divisi seni budaya, yaitu pengembangan seni dan budaya, seperti kita bikin jelajah budaya, ada juga jelajah budaya Tirtayatra, kita keliling Gunung Penanggungan, kita kerjasama dengan guru-guru untuk workshop tentang warisan budaya tak benda, kita bikin pentas kesenian dan sebagainya. Itu divisi yang pertama. Divisi yang kedua adalah cinta budaya, cinta tanah air namanya. Itu yang antara lain menangani radikalisme di sekolah-sekolah tadi. Jadi ini geraknya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolahnya ini di tingkat apa Pak? SMA? SMP dan SMA. SMP dan SMA untuk Surabaya Sidoarjo? Hanya di Sidoarjo bagian utara. Oh, Sidoarjo bagian utara. Karena itu kami anggap sebagai grey area gitu loh. Karena kemarin itu asalnya kan dari 2018 kemarin kan ada bom di gereja. Ya. Itu kan wilayahnya kan perbatasan Surabaya Sidoarjo. Oh. Termasuk di taman itu ada yang bom bunuh diri, itu kan orang sana itu loh. Itu yang kemudian kami ajukan program untuk penguatan semangat toleransi di kalangan pelajar dalam rangka menangkal bahaya radikalisme dan intoleransi tadi. Kemarin hari Sabtu kemarin kami bikin festival toleransi di alun-alun Sidoarjo. Itu besar-besaran itu. Karena didukung oleh Forum Komunikasi Umat Beragama, didukung oleh organisasi pemuda di seluruh Sidoarjo. Kemarin didatangi Bupati. Itu juga untuk kampanye toleransi tadi. Kemudian divisi yang ketiga yaitu namanya budaya Panji. Ya, kalau saya ngomong Panji mungkin kayaknya masyarakat masih asing ya. Tapi sebetulnya Panji itu sangat akrab, tapi orang tidak menyadari bahwa mereka tahu. Ya, contohnya misalnya Ande Lumut, kan tahu semua kan Ande Lumut. Nah, Ande Lumut adalah salah satu contoh cerita Panji dalam bentuk dongeng. Nah, itu loh. Jadi cerita Panji itu adalah Ramayana versi Jawa Timur. Nah, itu tidak banyak orang kenal, padahal cerita Panji tahun 2017 sudah diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World gitu loh. Terkait dengan Panji ini kami lantas bikin TV Panji, TV Panji di YouTube. Ada juga kami setiap bulan itu bikin webinar budaya Panji. Setiap bulan, setiap Kamis ketiga. Kalau bulan ini jatuh tanggal 17, itu setiap jam 2 sampai jam 4. Itu yang disponsori disupport penuh oleh Pak Wardiman Joyonegoro itu. Kalau divisi yang keempat adalah penerbitan. Nah, makanya buku-buku saya ini semua diterbitkan oleh Brangwetan sendiri. Jadi kami sudah punya izin untuk menerbitkan dan minta ISBN secara resmi dari Jadi Brangwetan itu juga sudah bisa publisher lah ya. Mungkin bisa boleh juga menerbitkan dari pihak lain Pak ya? Boleh. Kalau sudah ada ini. Ya, berangkatnya kan karena saya ini penulis gitu loh. Karena saya nulis dulu kalau menerbitkan ke penerbit yang konvensional itu kan lama sekali dan kita nggak bisa dapat duit ya, terus dapat 10% itu menunggu 6 bulan kalau laku apa enggak, akhirnya terus saya mandiri terbitkan DWA itu. Jadi kayak buku-buku ini saya tulis sendiri, saya cetak sendiri, saya terbitkan sendiri dan saya jual sendiri. Dijual ya. Semua ini dijual ya Pak ya. Di toko-toko offline ada? Enggak ada ya. Langsung ke saya. Karena saya terus terang kan tidak komersil itu saya. Karena saya kalau istilahnya mau cari duit tidak di sini tapi di buku-buku yang sifatnya pesanan. Jadi sifatnya karena buku biografi gitu. Beda lagi itu termasuk yang 50, beda lagi ya Pak ya? Sudah termasuk yang 50 itu ternyata ada buku-buku yang apa istilahnya autobiografi begitu istilahnya ya. Tahun 2022 ini kan saya garap 3 biografi misalnya gitu ya. Yang pertama ada seorang pengusaha dari Trosobo, pengusaha spare part itu, Betuku Boru. Yang kedua ada pelukis dari Banyuwangi. Yang ketiga sekarang ini yang menarik ini tentang sejarah kerupuk. Sejarah kerupuk. Iya, karena mungkin Sidoarjo ya Pak ya. Oh enggak, itu malah dari Bojonegoro malah. Oh. Karena orang enggak pernah tahu tentang sejarah kerupuk toh. Orang sangat akrab dengan kerupuk, murah meriah ada di mana-mana, tapi kan enggak pernah tahu tentang sejarah kerupuk. Saya bicara tentang sejarah dan budaya kerupuk. Karena yang pesan ini adalah seorang pengusaha kerupuk dari Bojonegoro yang sudah eksis sejak tahun 1929.
Tapi tidak membuat biografi dari ownernya, justru malah dari produknya, kerupuknya gitu ya. Kan sesuai pesanan. Sesuai pesanan ya. Kami mintanya begitu, mintanya ditulis jadi company profile, sejarah company profilnya. Iya, company profile ya, karena itu terkait dengan. Dan itu satu-satunya buku tentang kerupuk gitu, belum pernah ada. Belum terbit, ini orangnya masih terus-menerus direvisi ya, saya ngikuti aja lah. Oke. Mudah-mudahan nggak lupa sama Merkuri. Nanti kalau ada buku-buku kami dikirimin, senang banget Pak. Suatu saat mungkin ada yang menarik untuk kita bedah bersama-sama begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan. Saya terkesima dengan begitu banyaknya program yang ada di komunitas seni budaya Brangwetan ini, dan masih banyak yang bisa kita ulik ya bersama Pak Henry. Tapi kita break dulu ya Pak. Ya. Kita beri kesempatan untuk pesan-pesan ini. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan di Rumah Komunitas bersama Pak Henry Nurcahyo, Ketua Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Dan menarik, cukup banyak ternyata aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan dan masih akan terus dilakukan ya Pak ya. Ya. Terutama, dan satu yang menarik perhatian saya sejak awal tadi adalah kemudian bagaimana melalui budaya Pak Henry dan teman-teman di Brangwetan ini ya, komunitas seni budaya Brangwetan ini membantu pemerintah untuk menekan upaya-upaya disintegrasi yang dimunculkan melalui radikalisme dan lain sebagainya begitu ya. Ya. Dan tahun ini adalah tahun keberapa Pak? Tahun kedua, dan saya ikut berharap betul bahwa ini programnya Kemendikbud ya Pak ya? Bukan, dari lembaga swasta. Justru swasta Pak? Bukan pemerintah. Bukan pemerintah malah nih. Nah, awalnya gimana Pak? Kok justru swasta yang kemudian tergerak untuk membantu pemerintah bersama-sama dengan Brangwetan, saya sekata melakukan kegiatan ini. Ya, bisa cerita Pak ini? Awal mulanya tahun 2018 itu ketika terjadi bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya itu, kemudian orang-orang kan prihatin gitu ya. Bahkan sampai ada seorang teman saya yang aktivis itu, dia sampai meninggal dunia stroke ya, gara-gara dia kejadiannya di dekat rumahnya itu. Padahal dia sangat aktif dalam melawan intoleransi itu. Nah, berbekal itu kemudian ada semacam kayak pengumuman gitu ya, pengumuman gitu siapa yang tertarik untuk menggarap tentang penguatan toleransi itu. Nah, itu apa nama programnya? Penguatan toleransi untuk menangkal bahaya radikalisme. Untuk menangkal bahaya radikalisme. Ya, itu kemudian ada dari sebuah funding gitu ya. Kami mengajukan proposal, dan mereka mintanya lembaga itu bukan lembaga yang agama gitu. Bukan lembaga agama, tetapi yang netral. Nah, ketika mereka tahu lembaga kami seni budaya, sangat tertarik gitu. Makanya kemudian saya mengajukan acara, nama programnya Cinta Budaya, Cinta Tanah Air. Kami masuk ke sekolah-sekolah Islam, dibilang apa ya? Saya bilang ini kan hubul watol minal iman. Jadi sederhana aja gitu loh. Jadi, itu makanya kami menggarap itu tidak hanya siswa, tapi dari siswa, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina ekstrakurikuler, bahkan wali muridnya, itu kami masuki semua itu. Bahkan bukan cuma secara tatap muka, tetapi kami langsung masuk dalam struktur, dalam sistem. Jadi misalnya penyusunan RPP, penyusunan kegiatan, jurnal, itu sudah, bahkan mereka sudah mengeluarkan SK penguatan toleransi di sekolah masing-masing gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa sekolah yang bisa dijangkau dalam kegiatan yang sudah masuk di tahun kedua ini, Pak Henry? Kalau tahun 2020 sampai 2021 kami itu waktu itu menjangkau 10 sekolah. Jadi 5 SMP dan 5 SMA di 5 kecamatan perbatasan Surabaya Sidoarjo. Surabaya Sidoarjo. Itu daerah mana Pak? Kalau Surabaya Sidoarjo Utara mau dari Sedati, Gedangan, Waru, Taman, sama Sukodono waktu itu. Oke, itu 5 itu Sukodono, itu ya. 10 sekolah. Tapi tahun kedua 2022-2023 ini hanya 5 sekolah karena itu kita persempit gitu loh. 5 yang di tahun kedua ini ya, SMA semua. 5 itu MA Nurul Huda di Sedati, SMA 1 Gedangan, cuma 2 yang tingkat SMA, yang 3 SMP yaitu SMP 1 Gedangan, SMP 1 Taman, dan SMP 1 Waru. Kenapa hanya terbatas itu? Karena terus terang ketika kami mencari sekolah itu kesulitannya apa? Karena ada penolakan Pak?
bukan penolakan, istilahnya mereka itu nggak yakin gitu loh. Apa sih Brang Wetan itu kok ngurusi pendidikan itu loh, itu loh mereka. Dan apalagi kami ini kan LSM. Nah, ya kita tahu citranya LSM itu kan underestimate ya, nggak Pak, begitu bagus gitu loh. Tapi ketika sudah berjalan, justru sekolah-sekolah lain malah minta ikut gitu. Oh kok gak dilibatkan? Ya salamu dewe gitu. Gitu. Jadi kami justru di sini membuktikan bahwa yang namanya LSM itu tidak semuanya yang citranya seperti itulah gitu. Ini LSM baik-baik gitu. Nggak pernah minta duit, malah kami kalau datang ke sekolah suguhannya itu kami yang bawa. Oh gitu. Iya, kita kalau nggak sempat bawa ya Bu disediakan nanti bisa rembes ke kami. Oh, nggak pernah. Ya, Ibarat gelas aqua kita bawa sendiri. Gitu. Dan selama ini kegiatan itu dilakukan semacam ekstrakurikuler begitu ya Pak ya? Macam-macam bentuknya. Jadi kami biasanya mendekati kepala sekolah dulu. Pertama dulu bukan kepala sekolah, stakeholder. Jadi kayak dewan pendidikan, kayak macam-macam itu yang tingkat kepala dinas, kami berikan wacana tentang pentingnya meningkatkan toleransi untuk menangkal bahaya radikalisme. Setelah itu baru turun ke tingkat kepala sekolah. Ada yang namanya MKKS kan, musyawarah kerja kepala sekolah. Mereka bikin pemahaman dulu. Setelah mereka paham, baru mereka bikin policy turun kepada guru. Nah, guru kami tunjukkan juga bahwa toleransi itu penting gitu loh. Toleransi itu bukan hanya selama ini mereka sekolah itu kan hanya memandang toleransi itu bagian dari pelajaran PMP. Gitu, Pancasila, orang senang Pancasila PMP. Saya bilang enggak gitu loh. Toleransi itu ada di semua bidang. Saya bilang matematika itu ada toleransinya loh, saya bilang. Loh kok bisa? Enggak bisa. Saya kasih contoh. Coba tuliskan antri. Bahasa matematikanya seperti apa? Satu persatu, itu kan antri. Jadi seperti itu. Di bidang agama, di kesenian. Makanya kemarin yang jadi sasaran kami adalah guru PMP, agama dan seni budaya. Saya bilang kami tidak mengajarkan kesenian, tetapi bagaimana kita memahami berkesenian. Bahwa berkesenian itu bukan tidak sama dengan belajar kesenian. Kalau orang belajar kesenian bagaimana melukis, bagaimana menyanyi, bagaimana bermain tari, teater, segala mana. Tapi kalau berkesenian itu adalah berperilaku seni. Saya pakai baju, saya pakai topi, jangan pakai segala macam itu kan karena kita berkesenian. Kenapa baju saya lengan panjang? Kenapa lengan pendek? Itu kan karena masa aku ganteng ya kayak gini ya. Nah, itu kan berkesenian. Gitu. Demikian pula orang beragama. Selama ini pelajaran agama di sekolah diajarkan orang untuk mempelajari agama masing-masing. Ya, agama tentang cara sholat, tentang cara apa segala macam sampai haji dia pelajari. Jadi agama sebagai sebuah teks. Nah itu yang kemudian mereka menjadi tidak toleran terhadap agama lain. Tetapi kami mengajarkan bagaimana beragama. Nah kalau orang beragama yang baik. Saya pernah diundang di SMP Al-Falah di Waru situ ya. Saya bilang gini, kalian orang Islam kan? Iya. Yakin nggak Islam paling benar? Ragu-ragu. Harus yakin. Jangan ragu-ragu. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar Islam. Betul. Oke. Pertanyaan saya sekarang, kalau kamu yakin Islam yang paling benar, apakah agama lain salah? Baru mereka bingung. Ada yang salah? Saya mengatung salah. Oke, salah. Oke. Silakan. Kamu boleh menganggap agama lain salah karena kamu orang Islam. Tetapi harus kamu ingat, orang lain yang beragama non-Islam juga yakin agamanya paling benar. Yang tidak boleh adalah menyalahkan agama lain. Kemudian mengkafir-kafirkan agama lain. Nah, itu adalah cara beragama, bukan belajar agama. Orang Kristen harus yakin dong bahwa Kristen yang paling benar. Gitu loh. Orang Buddha harus yakin dong dengan Buddha yang paling benar. Yang paling benar tuh Buddha, Islam itu salah. Ya silakan kamu nggak begitu. Tapi jangan menyalahkan orang yang memeluk Islam. Kan gitu. Apalagi kemudian menuduh-nuduh, wah itu surga, kamu masuk neraka, kamu wajib dibunuh, kafir, halal-halalnya nggak bila. Itu yang bilang saya belajar beragama. Demikian pula tentang belajar Pancasila itu. Kita awal Pancasila, oke, tapi bagaimana berpancasila? Iya. Nah, itu yang kami ajarkan, itu yang kemudian menjadi disusun dalam kurikulum, disusun dalam pelatihan-pelatihan, sehingga ketika guru-guru mengajarkan gamelan itu dalam rangka membina toleransi. Gamelan itu kan sebuah miniatur masyarakat. Ada orang jadi kong, ada orang jadi saron, ada orang jadi kendang, ada orang jadi siter, ada orang jadi instrumen yang lain, jadi peking segala macam. Itu masing-masing belajar toleransi. Kita di situ kalau menghayati orang pertama harus kerjasama, harus koordinasi, harus menghargai orang lain, harus tahu peranan masing-masing, dan harus tahu kapan saya harus bicara. Ada orang yang suka pengen didengarkan, ngomongnya gak mandek, itu siter.
Ada orang yang kok ngomongnya pelan-pelan itu namanya gender. Ada orang yang ngomongnya jarang tapi sekali ngomong mantap. Gong. Itu gong. Nah itu. Jadi mereka nggak pernah menyadari itu kan. Nah itu kami masuk dengan cara-cara yang sederhana semacam itu. Jadi bagaimana orang, nah kalau belajar kesenian adalah belajar menabuh gamelan. Tapi kalau belajar berkesenian, orang memahami gamelan sebagai sebuah miniatur masyarakat untuk belajar toleransi. Nah itu yang kami masukkan ke sekolah-sekolah sehingga kemarin waktu festival toleransi di alun-alun itu mereka menampilkan berbagai macam karya untuk yang luar biasa anak-anak SMP SMA itu. Ya, Pak Henry, kalau misalnya ini kita positive thinking setelah kita bersiaran ini kemudian banyak pihak yang ingin dilibatkan. Apakah Brangwetan sanggup melakukannya untuk area yang mungkin diperluas dengan jumlah cakupan yang lebih, coverage areanya lebih luas lagi? Sanggup nggak Pak? Sangat sanggup, karena ini sangat kan sanggup ya. Program seperti ini itu satu-satunya di Indonesia. Kami pernah diundang ke Jakarta, itu dipertemukan dengan berbagai lembaga dari seluruh Indonesia yang masing-masing punya wilayah beda-beda. Ada yang masuk ke pendidikan dengan cara mereka masing-masing, tapi kami masuk dengan cara semacam ini, sehingga mereka juga senang gitu loh. Nah, Sidoarjo kami pilih karena kebetulan secara hukum lembaga kami itu posisinya di Sidoarjo, sehingga 5 sekolah ini kami jadikan pilot proyek. Dari pilot proyek ini kami juga kerjasama dengan Diknas, kerjasama dengan Kanwil Pendidikan, itu mereka apa istilahnya ya, bukan Kanwil sekarang. Bukan Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan. Itu mereka tertarik untuk menjadikan untuk direplikasi di sekolah-sekolah lain itu. Oke, artinya memang teman-teman di Brangwetan sudah mulai kepikiran untuk melibatkan regulator, dalam hal ini pemerintah ya Pak ya. Oh sudah. Melalui karena salah satu parameter keberhasilan program kami adalah kalau mampu menggandeng stakeholder. Jadi kita tidak hanya sebagai LSM datang ke sekolah kemudian mengajarkan toleransi, enggak. Tapi sejauh mana program ini mendapat dukungan pemerintah, baik dukungan dalam bentuk legalitas, dukungan dalam bentuk program, dalam bentuk perlindungan dan segala macam itu justru jadi parameter keberhasilan. Iya. Dan apakah kemudian ketika tadi saya tanyakan, mudah-mudahan saya sampaikan mudah-mudahan ini berlanjut sampai tahun politik kita 2024, apakah kemudian fundingnya sudah nambah? Teman-teman dari Dinas Pendidikan sudah mulai Pak Henry dan teman-teman silakan, ini kita punya dana untuk bisa digunakan, atau seperti apa bentuk kerjasamanya kalau boleh tahu Pak? Nah itu yang sekarang sedang sedang di sounding kan, karena kan tidak mudah meyakinkan pemerintah terutama ya untuk mengeluarkan dana semacam ini gitu. Kalau pemerintah itu kan sangat birokratis sekali gitu. Ya kemarin ketika kami sounding ke DPR, saya ceritakan begini-begini dan saya tunjukkan buku profilnya Brangwetan. Loh, kegiatannya banyak ya. Dapat dana dari mana? Ya cari sendiri Pak aku. Dari pemerintah nggak dapat. Enggak itu. Loh harus dapat. Ya enggak, buktinya saya nggak pernah dapat dari bupati. Saya bilang. Kami itu ada apa nggak ada kegiatan langsung ke so must go on. Luar biasa. Itu juga ternyata saya tidak sendirian ya. Sejak awal tadi saya sudah ngempet untuk ternyata banyak kegiatan ya Pak, komunitas ini, dan anggota dewan juga ternyata punya ini komentar yang sama gitu. Artinya luar biasa memang komunitas seni budaya Brangwetan ini. Dan lebih luar biasanya lagi bahwa kegiatan untuk melalui budaya menangkal radikalisme itu yang saya pikir saya ceritanya baru sekarang mendengarkan langsung dari Pak Henry dan teman-teman Dan tadi diakui juga Pak ya bahwa ini memang belum ada NGO atau LSM lain yang di Indonesia yang menggarap sektor ini ya. Kalau yang mirip-mirip ya ada lah beberapa, termasuk Pusham Ubaya juga kirip, di Cirebon juga ada gitu loh. Tapi yang secara spesifik garap sekolah, dan itu kami sampai jerohannya istilahnya baru kami gitu. Ya, tapi kan latar belakang Brangwetan kan bukan, kalau Pusham kan mungkin memang politik. Lebih ke hak asasi manusia, lebih ke hukum. Kalau yang seni budaya kan baru Brangwetan, dan pendekatan budaya ini yang kemudian kok saya percaya ya membuat orang menjadi lebih jelek gitu ya Pak ya. Karena kan tidak ada apalagi anak-anak SMP SMA begitu yang tidak ada kekhawatiran mereka untuk ini jangan-jangan disusupi politik betul. Itu kan. Gimana pengalamannya selama ini Pak? Ya pengalamannya seperti itu juga. Makanya kami dengan ngomong Brangwetan seni budaya, mereka sadar kita nggak ngomong tentang
Jadi istilahnya pendekatan kami itu bukan hard treatment tapi soft treatment. Ya, jadi cultural waste istilahnya. Jadi jalan budaya yang kami ambil. Seperti yang saya contohkan tadi tentang kita belajar gamelan, kemudian kita teater segala macam. Orang selama ini belajar tari misalnya. Tari itu kan hanya sekedar menirukan orang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 itu aja. Tetapi kami mencoba memberikan pendekatan bahwa tari itu orang belajar kepekaan. Belajar tari tidak harus menjadi penari. Belajar lukis tidak harus menjadi pelukis. Belajar teater tidak harus menjadi dramawan. Tetapi dengan tari orang bisa memahami tentang gerak, orang bisa memahami tentang ritme, orang bisa memahami tentang bahwa gerak yang paling dinamis adalah diam. Nah, semacam itu ya. Seperti itu pendekatan seperti itu orang supaya memahami tentang hakikat dari seni budaya secara hakiki, tidak sekedar sebuah keterampilan gitu. Makanya ketika kemudian saya mengadakan belajar melukis ya, kami setiap 2 minggu sekali bikin acara itu. Saya bilang sama ibu-ibu yang nganter itu, Bu, kami nggak mendidik pelukis loh, Bu. Kami hanya mencoba mengajari anak-anak untuk peka terhadap visual. Nah, itulah. Jadi orang kamu boleh jadi dokter, jadi tentara, jadi apapun gitu. Tapi orang yang punya kepekaan visual itu sangat penting gitu loh. Karena dia bisa melukiskan sesuatu sesuai dengan kan mata ini kan optik ya, ini kan visual. Nah, visual itu kan perlu kita latih pekaannya perlu dilatih kepekaannya melalui belajar seni lukis. Ya. Nah, kalau di Brangwetan sendiri untuk kegiatan-kegiatan begitu, apakah biasanya disusun di awal tahun atau sambil jalan nanti kita tinggal dilihat apa tren yang menjadi tren dan mungkin juga kaitannya dengan pendanaan dan lain sebagainya. Selama ini seperti apa menyusun program itu, Pak? Karena kami ini kan cukup banyak programnya. Lembaga paguyuban ya, paguyuban komunitas itu ya senang-senang aja lah. Ya biasanya kegiatan tuh kalau yang rutin tiap bulan itu yang webinar budaya Panji itu saya sudah diperintah istilahnya oleh Pak Wardiman itu pokoknya tiap hari Kamis minggu ketiga harus ada webinar budaya Panji. Itu sudah seri ke-28. Dan itu selalu melalui online ya, Pak? Ya, itu online, itu webinar, makanya webinar ya. Enggak, artinya belum pernah, sekarang kan COVID sudah mulai ini nih, enggak kepikiran untuk bikin offline-nya? Oh iya, kita bikin juga, beberapa kali kita pernah bikin itu loh. Dulu pernah bikin nonton festival Panji juga, bikin gerakan langsung di lapangan. Itu yang saya bilang rutin. Yang lain itu biasanya kita spontanitas aja karena seneng aja. Kita nggak pengen, karena ini lembaga ini kan cair ya. Kita bukan sebuah lembaga sing orang-orangnya punya gaji. Iya, dan tidak ada target juga ya, Pak ya. Artinya mau berkegiatan atau enggak bukan berarti tidak punya tanggung jawab ya, tapi artinya kan tidak ada yang memerintah juga harus punya kegiatan setahun 50 proyek gitu kan, tidak ada gitu kan. Enggak. Ya kita berunding aja ya, bikin apa gitu pentingnya. Makanya kadang-kadang saya pernah bikin misalnya sinau Coro Jowo gitu, belajar nulis aksara Jawa. Nah, ketika kemudian enggak ada peminatnya ya sudah ganti belajar melukis apalagi. Bagaimana mensosialisasikan kegiatan itu, Pak? Melalui apa? Kami punya website namanya brangwetan.id ya. Itu juga ditulis di brosur ini di brangwetan.id. Ini orang bisa ngikuti ini. Juga ada di Facebook ya, Facebooknya Brangwetan Seni Budaya. Ada IG juga namanya Komunitas Brangwetan. Ya itu. Kalau YouTube-nya di TV Panji. YouTube-nya di TV Panji. Nanti kita akan bicara soal YouTube-nya Brangwetan itu di take down. Bicara soal Panji juga setelah ini. Tapi yang pasti komunitas seni budaya Brangwetan itu sekarang digawangi oleh sekitar 20-30-an. Yang aktif ya Pak, member yang aktif ya. Dan ini masih terbuka untuk siapapun yang ingin mendaftar. Betul boleh, ya Pak silakan. ya? Caranya mendaftar bagaimana Pak? Caranya menjadi relawan atau menjadi simpatisan begitu? Media kami yang paling efektif itu ya grup WA. WhatsApp ya? Iya, WhatsApp itu saya kira paling efektif. Jadi kalau orang bikin aku jangan po, ya ini nomormu, tak lebokno di grup WA. Nah, di situ kami bikin pengumuman, bikin apa-apa. Jadi saya sebagai ketua tidak pernah memaksa, tidak pernah saya cukup bilang aja kita punya kegiatan ini, siapa sing melok? Daftar itu aja ya. Boleh saya catat nomor WA-nya Pak? 0812 0812 3100 832 832. Iya. 0812 3100
832. Iya. Itu adalah nomor WhatsApp yang kalau misalnya Anda ingin mendaftar, silakan langsung melalui WhatsApp. Ini boleh ya Pak Iya, ya? boleh. Lebih cepat melalui WhatsApp. Iya, itu kan media yang paling efektif ya. Orang sekarang kemana-mana pegang HP. Iya betul. Iya betul. Jadi saya terbuka aja transparannya lewat grup WA itu. Makanya Oke. ketika ditanya siapa anggotanya, ya sing dadi anggota grup WA. Yang ada di grup WA itu begitu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Kita break kembali ya Pak Hendri ya. Kita ke iklan dulu. Yuk kita lanjutkan. Kita sudah sampai di nggak kerasa ya ngobrol mendengarkan cerita Pak Hendri, menyenangkan sekali ke komunitas seni budaya Brangwetan ini. Dan tadi saya nanya-nanya juga kalau sekretariatnya itu ada dua ya Pak ya? Atau gimana Pak? Sekretariatnya satu di Bungurasi Timur 40. Sekretariatnya di Bungurasi Timur 40. Ya, Sementara kami kalau punya kantor di Perumahan Magersari Indah Blok Y nomor 20. Di Sidoarjo ya ini ya. Oke, baik itu. Tapi sekali lagi kalau Anda ingin Anda baru mendengar dan kemudian tertarik juga untuk terlibat bersama para pegiat-pegiat yang lain di komunitas seni budaya Brangwetan ini, Anda tinggal WhatsApp saja, kirimkan message. Ini nomor yang Pak Hendri pegang ya? Ya, Langsung dipegang di ya. HP saya. 0812 ya 3100 832. Ya. 24 jam kalau Pak Hendri nggak tidur. Gitu ya. Oke, baik. Saya ke sahabat Merkuri, Pak Hendri, ini ada Pak Andri. Kalau mendengar obrolan tadi, bayangan saya kalau komunitas ini isinya adalah orang-orang kreatif dan pintar. Saya ingin gabung, tapi saya merasa tidak pintar. Gimana Pak? Apa ada batasan? Enggak. Ada batasan usia juga nggak untuk gabung? Saya punya anggota anak-anak juga masih SD. Oh gitu? Iya. Oh. Ada 2 orang anak SD yang tertarik. Kebetulan dia senang dongeng, senang baca puisi. Dan malah dia sering kemana-mana ikut. Nggak masalah. Nggak masalah ya, nggak masalah Pak. Sebentar Pak Andri ya. Ya, nggak masalah Pak Andri. Anda tinggal message saja, kirimkan pesan Anda melalui 0812 300 832. Nanti ada Pak Henry Nur Cahyo yang akan menyambut Anda untuk welcome to the komunitas seni budaya Brangwetan. Oke, sekarang kita bicara soal sambil memberikan kesempatan sahabat-sahabat Merkuri kalau ada di antara Anda yang mau menanyakan segala sesuatunya ke Pak Henry, monggo di line telepon juga boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya, boleh di 0817300096. Kalau soal Panji Pak, Panji itu sendiri memang hanya Jawa Timur yang punya ya Pak ya? Oh enggak, Panji justru menyebar. Jadi asalnya dari Jawa Timur, itu zaman Mojopahit dulu. Kalau istilah Panji sendiri itu apa Pak? Pengertiannya atau definisinya apa? Panji adalah misalnya Panji pahlawan atau apa? Itu kalau makanya saya kemudian nulis buku ini. Jadi kalau orang pengen tahu Panji itu apa, sebetulnya baca buku ini sudah selesai. Karena buku ini adalah bacaan wajib untuk mahasiswa saya di Universitas PGRI Adibuana. Adibuana. Saya ngajar tentang kajian tentang kajian budaya Panji. Seperti itu. Jadi saya terangkan, jadi Panji itu kalau katanya sendiri bisa nama orang ya, kan bisa nama orang. Ada Panji Pragiwaksono, ada apa? Ya. Bisa nama julukan. Betul. Panji Manusia Milenium, Panji Penakluk. Gitu. Bisa nama gelar. Nama gelar itu Raden Panji. Muhammad Nur, Gubernur Jawa Timur namanya Raden Panji Muhammad Nur. Muhammad Nur. Ya, Raden bisa nama gelar. Panji bisa juga nama tempat. Ya, nama tempat ada desa Siwalan Panji, di situ Bonto ada desa Panji, di Malaysia ada desa Panji. Di Surabaya ada namanya Kepanjen. Kepanjen itu kan dari kata Kapanjian. Kapanjian. Iya, Kepanjen seperti gitu. Ya, kemudian juga Panji bisa juga umbul-umbul bendera. Panji. Oh, jadi artinya memang Merkuri, banyak ya. Pataka itu kan Panji. Nah, cerita Panji itu sendiri adalah cerita tentang Panji, cerita tentang kepahlawanan. Sebetulnya ceritanya sangat sederhana, seperti yang ada di Lumut tadi. Jadi tentang seorang laki-laki pangeran putra mahkota dari Jenggala, namanya Raden Inu Kertapati. Dia dijodohkan dengan putri mahkota kerajaan Kediri, kerajaan Panjalu, namanya Dewi Sekartaji. Mereka dijodohkan sejak masih kecil supaya antara Jenggala dan Kediri itu tidak perang terus-menerus, tapi menyatu. Kenapa? Karena masing-masing rajanya masih punya hubungan saudara. Ya, intinya cuma itu aja sebetulnya. Tetapi semangatnya Panji adalah membawa semangat persatuan, semangat cinta kasih, semangat kepahlawanan, semangat pantang menyerah dan segala macam. Jadi kalau
menyatukan dua belah pihak yang berseteru. Kenapa tidak dengan cinta kasih gitu? Kenapa harus perang gitu? Itu yang diajarkan oleh Panji. Dan itu kan yang kemudian menyebar dari Kediri ya ke seluruh Jawa, ke Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, seluruh Sumatera, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, menyebar ke berbagai negara di Asia Selatan, Asia Tenggara. Gitu. Makanya kemudian Panji diakui sebagai Memory of the World oleh UNESCO tahun 2017 karena kita punya naskah itu jumlahnya sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan. Naskah Panji dalam berbagai aksara dan berbagai bahasa yang tersebar di berbagai negara. Kalau Brangwetan memilih Panji lebih karena apa, Pak? Itu saya sebenarnya. Saya secara pribadi waktu itu tahun 2008. 2008 tuh saya diajak ketemu dalam sebuah acara yang namanya Pasamuan Budaya Panji Internasional di Candi Jolotundo di PPLA. Pada saat itu pemahaman saya tentang Panji hanya sebatas Ande-Ande Lumut, hanya sebatas dongeng Panji Laras, hanya sebatas dongeng Timun Mas, Keong Mas gitu aja gitu loh. Tetapi kemudian di sana saya ketemu dengan arkeolog, ketemu dengan budayawan, ketemu dengan sejarawan, ketemu dengan ahli macam-macam, antropolog. Saya baru sadar loh, ternyata Panji itu ada di sini pertunjukan ya. Ada wayang beber, ada wayang topeng, ada wayang krocil, ada wayang gedok, ada gambuh, ada macam-macam. Loh kok banyak ya? Bahkan Panji itu juga di batik ada. Motif-motif Panji di batik banyak sekali itu loh. Dan kita nggak sadar. Panji juga ada dalam bentuk topeng. Panji juga dalam bentuk naskah. Naskah Panji itu banyak, ada seperti yang saya bilang tadi, ada ratusan bahkan ribuan dalam berbagai bahasa. Bahkan Panji itu juga direliefkan di berbagai candi di seluruh Jawa Timur termasuk Jawa Tengah. Nah di situ saya baru melek itu loh, ternyata Panji tidak sekedar dongeng ya. Nah makanya kemudian saya belajar Panji secara serius. Kemudian saya banyak, karena saya otodidak ya, saya datangi banyak seminar-seminar di mana-mana. Kemudian saya nulis buku, sehingga buku saya tentang Panji itu sekarang sudah ada 5. Sudah ada 5. Ini yang edisi, kalau edisinya pembaruan ini berarti memang ada edisi sebelumnya, ada tambahan bab. Oke, jadi ini adalah resume dari perjalanan panjang dari Pak Henry. Anda dimudahkan, nggak harus mengikuti seminar di sana sini. Baca saja buku ini, Anda paham betul tentang budaya Panji seperti apa. Itu elementer tentang Panji. Dengan kata lain juga Pak Henry menyuruh saya membacanya daripada mengulik terus, gitu kan. Tadi bilang sebenarnya dengan membaca buku ini aja Anda tahu budaya Panji. Jadi kalau Anda juga nggak tahu, izinkan saya untuk membacanya dulu. Nanti tanya ke saya, gitu ya. Atau tanya langsung ke ini 0812 832 ngobrol-ngobrol, atau menjadi anggota melalui nomor ini, karena di sana Panji ini akan dibahas secara ini ya Pak ya. Bisa cek di nanti di tanggal 17 tanggal 17 jam 2 sampai jam 4. Oke, 17 November ini? Ya. Itu apa, webinar? Webinar itu bisa ada online, bisa ada streaming. Jika kita streaming lewat Harian Surya, kita kerjasama dengan Harian Surya. Juga dengan TV Panji. Kalau bingung, ketik aja masuk ke YouTube, ketik aja webinar budaya Panji, nanti kan keluar semua. Link-linknya akan keluar semua begitu. Jangan lupa tanggalnya 17 November, jamnya itu jam 14 sampai 16. Itu yang apa namanya? Kalau bicara soal budaya Panji, apalagi ya yang saya harus tanyakan? Saya sampai bingung karena begitu banyak yang sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi membuat saya terkesima. Saya baru paham apa namanya, ada komunitas yang seluar biasa ini menggali seni dan budaya begitu ya, dan tidak perlu terlalu banyak merengek-rengek, jalan terus saja ya Pak ya. The show must go on gitu betul. Ya. Ada nggak ada, kalau nggak ada ya nanti kita urunan sederhana lah ya. Iya, kalau saya punya acara nggak punya duit, saya bilang ayo urunan, karena bawa makanan macam-macam, bawa minuman, sampai akhirnya berlebih-lebih. Ya saya kasihkan ke satpam, kasihkan ke orang-orang pinggir jalan karena makanannya berlebih. Lebih banyak makanannya daripada orangnya. Lebih banyak makanannya daripada orangnya. Oke, kalau misalnya bicara soal agenda kegiatan sampai dengan akhir bulan November ini, selain di tanggal 17, ada kegiatan apa lagi yang sudah terjadwal dari komunitas seni budaya Brangwetan ini? Yang nanti bulan Desember tanggal 18 kami bikin acara peringatan 5 tahun Brangwetan. Di itu kami, kalau tidak ada perubahan, kita bikin acara di Museum Puntatular
Nanti selama di situ kita bikin unjuk kreasi gitu ya. Jadi unjuk kreasi dari anggota Brangwetan tuh yang punya kemampuan kita tampilkan di sana. Ada yang baca puisi, ada yang ngelukis, ada yang teater, ada tari, ada musik. Nanti kita tunjukkan sana sebagai sebuah apa istilahnya ya, anniversary gitu ya, anniversary yang ke 5 tahun. 5 tahun ya. Yang sudah tercapai. Tanggal 18 Desember. Itu memang ulang tahunnya ya Pak ya? Ya, ulang tahunnya tanggal 11 sebetulnya, tapi kita cari tanggal 11 Desember. Ya. Yang jadi yang jadi patokan ulang tahun itu adalah pengesahan Kemenkumham, bukan? Iya, Kemenkumham. Ya, Kemenkumham kan disahkan 11 Desember tahun 2017. Oke, tanggal kita cari longgarnya karena 11 masih ada acara. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 11 Desember itu kami punya program menggabung dengan teman-teman di pemuda di Sidoarjo, kita bikin acara Festival Pemuda. Apa nanti yang akan ditampilkan dalam Festival Pemuda ini oleh Brangwetan? Kita hanya buka stand aja, tapi kita bikin open house itu ya. Open house tentang Brangwetan, tepatnya di alun-alun itu kita bikin open house Brangwetan, sehingga orang kalau mau gabung, mau pengen tahu, pengen ngomong-ngomong bisa datang ke acara itu. Lebih banyak kegiatannya memang dilakukan sesuai dengan ini ya Pak ya, wilayah hukumnya Sidoarjo ya Pak ya? Ya, sebetulnya Sidoarjo. Tapi apakah memang tidak boleh berkegiatan di kota lain? Boleh? Boleh. Kan ya? Kami justru Jawa Timur yang fokusnya itu. Seperti contohnya tentang warisan budaya tak benda ya. Warisan budaya tak benda, Intangible Heritage, BPTB. Itu saya waktu itu masih atas nama pribadi, itu melakukan pendataan tentang WPTB seluruh Jawa Timur. Jadi yang saya bikin pendataan, kemudian saya bikin deskripsi, kemudian mengajukan ke pemerintah, bahkan yang presentasi ke tim Kemendikbud di Jakarta itu saya lakukan sendiri. Dan padahal itu kerjanya pemerintah sebetulnya. Ya. Kerjanya pemerintah, karena saya bikin buku sampai orang-orang lu heran, lu kok bikin buku? Kan pemerintah ya biarin aja gitu. Ya, ini sebenarnya buku-buku ini dalam tanda petik ini tamparan buat pemerintah begitu ya. Oh ya betul, ini contohnya budaya Panji nih saya bilang ya. Pemerintah itu kan tidak pernah punya kepedulian. Saya itu karena jasanya Pak Wardiman aja tahun 2015 saya diajak ketemu di Jakarta diajakan di depan Dirjen Kebudayaan. Akhirnya pemerintah punya kepedulian. Tetapi hanya sebatas bikin festival, bikin acara-acara seremonial semacam itu. Yang gampang dilupakan orang begitu ya Pak ya. Iya, dilupakan karena kalau bikin festival kan gebiar, setelah itu orang kan lupa. Selesai. Iya, di Jawa Timur juga begitu. Saya bilang betapa pentingnya buku. Betul. Akhirnya saya saking mangkalnya itu apa? Buku saya ini saya sumbangkan gratis ke seluruh Jawa Timur melalui perpustakaan daerah. Wow. Ini ada yang mengapresiasi Pak Herman. Ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir karena waktu kita. Pernah terpikir nggak Pak untuk mengangkat tema Panji ini dalam sebuah film katanya? Ini pertanyaan dari Pak Herman, pendengar kita. Ada. Jadi saya pernah jadi narasumber film Panji Semirang, itu animasi. Silakan cek di Google, ada film Panji Semirang. Itu, animasi tapi ya? Animasi. Itu bagus secara Bahkan kemarin saya diminta menjadi narasumber juga oleh Kemendikbud untuk bikin lomba vlog cerita Panji. Vlog cerita Panji, jadi film-film pendek, karena kan kita lewat HP, jadi maksimal 7 menit itu ada film itu loh. Nah, perkara mau diangkat ke film apa tidak, itu kan bukan kami yang punya ini ya. Maunya sih mau, tapi kan butuh sumber dana yang besar gitu loh. Makanya kami selalu bikin pendekatan kemana-mana, ke sutradara, ke penulis, ke pemerintah juga untuk bikin film. Nah, pemerintah menganggap ini terlalu akhirnya kita bikin lomba vlog gitu. Itu banyak sekarang tulisnya vlog Panji itu di Instagram ada, di YouTube ada, pendek-pendek, dan itu sangat efektif, sangat komunikatif untuk anak-anak muda. Komunikatif dan efektif ya. Semacam itu gitu. Kalau film sih kita bikinnya film. Makanya kawan hari waktu webinar itu ada satu lagi tentang bagaimana menjadikan cerita Panji sebagai sebuah inspirasi pembuatan film. Kami sudah ngomong dengan sutradara, ngomong dengan penulis naskah, ngomong dengan penulis skenario, mereka setuju, mereka senang. Dan mereka kayaknya sekarang sedang berproses untuk itu. Berarti kalau menjawab Pak Andri tadi, Pak Herman menjawab itu adalah coming soon Pak. Tunggu saja nanti. Mudah-mudahan bintangnya salah satu diantaranya adalah Pak Henry Nur. Kita kalah dengan Malaysia malah. Malaysia itu tahun 61 sudah bikin film Panji Semerang. Kita malah sampai hari ini. Ya, makanya saya berharap nanti bukan cuma filmnya yang ada, tapi Pak Henry juga ikut terlibat menjadi salah satu aktornya. Luar biasa ya. Oke.
mudah-mudahan nanti Pak Henry gak lupa mengundang kami untuk yang acara Desember. Yeah. Kalau misalnya Yeah, Pak. kami bisa dukung, nanti pasti akan kami support apa yang bisa kami lakukan sebagai media, begitu ya Pak ya. Ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa meliput, nanti kita akan datang Pak ke kegiatan itu. Ya, saya memang peran media sangat penting gitu. Karena kemarin makanya kita bikin festival toleransi itu, kami kerjasama dengan Forwas. Forwas itu Forum Wartawan Sidoarjo. Makanya kalau ketik aja Sidoarjo toleransi, beritanya sampai ribuan itu anunya, viewernya. Oke. Acara yang tanggal 5 kemarin itu. Baik, sekarang kita sudah saling berkenalan begitu Pak Henry. Oke, Mudah-mudahan terima kasih. nanti kita ke depannya kita bisa Ya. kami sebagai media bisa lebih memfasilitasi apa yang dibutuhkan karena Oke, kami. terakhir saya hadiahkan buku-buku saya sebagai Oke. Terima kasih banyak. Ini termasuk ini biarkan di sini saya kalau itu mempelajari. itu company profile. Ya, company profile ini penting untuk Ya. kami bisa menjelaskan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan Ya. dari sahabat-sahabat Mercury yang setelah ini. Dan di bagian akhir sebagai closing statement, Pak Henry, silakan apa yang mau disampaikan, mau mengundang sahabat-sahabat Mercury untuk join di komunitas seni budaya Brangwetan, monggo, atau ada hal lain yang juga ingin disampaikan sebagai sebuah pesan dari seorang Henry Nur Cahyo, silakan. Menurut saya gini, jadi setiap orang atau setiap elemen, setiap komponen itu kita perlu punya kepedulian terhadap budaya. Kalau saya bilang budaya bukan dalam pengertian sempit sebagai kesenian saja, Ya. tapi secara budaya. Karena budaya itulah perekat dari bangsa. Kita sadar bahwa Indonesia itu ada puluhan bahasa, puluhan suku bangsa, ada ratusan macam-macam keberbedaan. Ini kalau tidak diikat dalam satu budaya, mereka udah hancur lebur itu. Kita tidak mau seperti Yugoslavia yang sudah pecah jadi belasan negara, tidak mau seperti Uni Soviet, tidak mau seperti Vietnam, seperti Yaman, seperti Korea dan segala macam. Tetapi Indonesia sangat beragam. Bayangkan kita sudah punya usia berapa sekarang? 73, 77 ya. Ya. 77 tahun tapi kita masih bisa bersatu. Itu kan luar biasa. Betul. Yang menyatukan itu apa? Budaya. Ya. Gitu loh. Nah, makanya kami punya kepedulian situ supaya kita punya kepedulian bahwa budaya itu bukan cuma urusan kesenian. Kalau kita belajar melukis bukan hanya untuk menjadi pelukis, belajar nyanyi bukan untuk menjadi penyanyi, tapi bagaimana kita mengolah kehalusan budi pekerti, Ya. bagaimana kita mengolah rasa. Nah, kalau orang sudah punya rasa, punya kemanusiaan, punya budaya, itulah makanya orang disebut berbudaya. Berbudaya. Nah, orang berbudaya itu orang rukun, orang tidak memandang perbedaan sebagai sebuah permusuhan, tapi perbedaan sebagai sebuah keragaman dan kekayaan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak hal-hal mendasar yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Henry Nur Cahyo, Ketua Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Pak Henry sehat-sehat terus ya. Ya, alhamdulillah. Sampaikan salam saya untuk barusan teman-teman. Wah, makanya. Sampaikan salam saya untuk teman-teman Ya, di ya. Brangwetan. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol. Amin. Ya. Silakan untuk Ya. mampir-mampir juga ke Mercury bersama teman-teman kalau apa yang bisa kami bantu begitu ya. Ya. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih banyak Pak Henry Sama-sama, sudah ya. berkenan mampir. Dan sahabat Mercury, sampai di sini Rumah Komunitas bersama Komunitas Seni Budaya Brangwetan. Ada Pak Henry Nur Cahyo, ketua dari komunitas ini yang sudah menyampaikan banyak hal menarik. Dan saya akhiri sampai di sini dialognya. Saya Aldi harus segera mohon pamit dari perbincangan Rumah Komunitas. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Rumah Komunitas. Sampai jumpa.